DPI episode malam ini, Kluivert sudah tentukan 28 pemain terbaiknya. Judgment Day akan datang. Arsenal amankan Saliba dan incar Yildiz di musim panas. Belum puas nih Arteta sepertinya. Liverpool dan MU ditunggu akhir pekan yang berat. Siapa yang kepleset? Selengkapnya hanya di DPI. Selamat malam JM Team, dan setiap hari kita disuguhkan pertandingan-pertandingan luar biasa. Di pekan lalu ada Champions League, kemudian di pekan ini ada Europa League, ada juga Coppa Italia, Serie A, Carabao Cup, dan persaingan-persaingan di La Liga juga berlangsung luar biasa pun juga di Serie A. Dan tentunya ini non-stop action, semuanya akan kita bahas juga beberapa highlight yang terjadi dari persaingan-persaingan di Eropa. Tapi atensi kita akan menuju kepada Timnas Indonesia, dan tentunya kalau udah ada hubungannya dengan Garuda Calling yang ada di studio, tentunya yang punya info A1, dan sepertinya Harpa sudah hadir di sini. Haris Pardede, selamat malam. Selamat malam Bro Adiani dan juga dua pandit idola gua. Wah, iya, mantap. Bro Rizal dan juga Mas Aryo. Ya, kalau yang di tengah tentunya ini adalah orang yang begitu luar biasa. Kalau butuh info apapun juga semuanya akan ke dia, dan yang dia tanya juga akan langsung menjawab, luar biasa. Sabtu Haryo ada di tengah kita. Dan sebelahnya ini favorit Gen Z. Siapa Gen Z yang nggak kenal dan selalu berpatokan untuk info bola, ya ke Rizal. Jal, selamat malam. Malam Bung Adiani. Semuanya sepertinya udah nggak sabar untuk membahas mengenai Timnas Indonesia yang akan bertempur di round keempat World Cup Qualifiers 2026, dan 28 nama sudah disiapkan oleh Patrick Kluivert, dan kita akan langsung bertanya kepada yang punya source luar biasa. Harpa, dengan pemilihan yang ada sekarang, 28 pemain yang ada di roster, beberapa nama yang mungkin sudah begitu sering dipanggil tidak ada. Apakah ini roster yang mengejutkan atau sudah lo duga sebelumnya? Mungkin yang menjadi talking point adalah tidak adanya Marcelino Ferdinand. Ya, pertama deg-degan ya. Karena konten lo rame ya kemarin. Karena ada kode. Ya, beneran serius deg-degan. Jadi mungkin ini yang kita rasakan semua, bukan hanya pelatih, pemain, federasi, tapi juga fans menanti two most important matches in our history. Dan pemilihan pemain 28 pemain, just for our information, ini akan dibawa ke Saudi nih. Jadi nanti lawan Saudi misalnya 23 pemain masuk DSP, 5 pemain enggak. 5 pemain itu nanti masih bisa masuk yang saat lawan Irak, itu yang pertama. Nah, soal pemilihan pemain gua rasa sih 85% bahkan sampai 95% tidak mengejutkan dan sudah kita duga. Ya kan? Jait Ses, Emil Laudero, Calvin Verron dan seterusnya. Tapi ada beberapa nama, ada beberapa ya pemain timnas yang mengejutkan dipanggil dan mengejutkan tidak dipanggil. Salah satunya Martin Paes, karena dari 3-4 hari terakhir kalau nggak salah FC Dallas main, dia masih belum ada di DSP sama sekali. Artinya kan masih cedera berarti kan. Entah cedera seperti apa kita nggak tahu. Sementara saat ini kita berbicara 12 hari lagi lawan Saudi. Jadi udah nggak lama lagi tuh. Itu Martin Paes satu. Kedua, di lini belakang Max Hilgers agak mengejutkan juga nggak dipanggil. Terlepas dari sekarang dia masih berkutat dengan Twente, masih belum kelar juga nih sampai detik ini. Nah, ini juga sebenarnya agak mengejutkan. Kenapa gue bilang mengejutkan? Karena kita cuma punya 4 CB setahu gue. Benar Mas Aryo? Benar. Cadangannya cuma Jordi Amat kan? Hafner, Trido, Jai. 4. Berarti kan kalaupun kita pakai 2 back, berarti cadangannya cuma 2. Agak tipis untuk 2 pertandingan. Jadi kita nggak tahu nih, apalagi kalau pakai 3 back. Berarti kan cadangannya cuma Jordi Amat gitu. Jadi tadinya gue pikir ya Hilgers bakal masuk, itu satu. Lalu berikutnya yang menarik juga kan dipanggil, yang dipanggil dulu ya, yaitu Vanoli Lipali. Ya menurut gue ya usia dia udah 36. Kemudian di Dewa juga nggak reguler amat. Dan di Libanon, pas lawan Libanon kemarin kita bisa lihat semua lah. Ya teman-teman juga pasti bisa lihat lah, nggak perlu profesor untuk lihat bahwa dia tidak tune in dengan timnya. Setiap ada pola serangan yang dibangun nge-lag di dia gitu. Dan jangan lupa nanti kita main di padang pasir loh. Panas, umur 36 ini nggak bisa bohong. Karena tahun lalu persis nih, kurang lebih tahun lalu, gua kan nonton di Jeddah. Itu menit 58 atau 60 gue ingat itu, muka Ragnar merah.
Dan Ragnar kita tahu work rate tinggi, masih muda, se-exhausted itu. Kegebok nggak mukanya nggak? Enggak, Kayaknya begitu. Nah bayangkan nanti si Vano ya. Tapi sekali lagi ya itu hak prerogatif pelatih ya kita tahu. Cuman di belakang pemanggilan itu gue nggak tahu. Nah tentu yang paling ramai adalah tidak dipanggilnya Marceng. Ya. Dari info terakhir yang gue tahu dia memang belum fit. Dia dalam proses recovery masih terapi dan tambahan informasinya juga dia sedang mengurus paperwork surat kerja di Trencin. Ya. Gitu. Jadi alasan yang paling masuk akal menurut gua adalah ya itu tadi dia dalam kondisi nggak fit. Karena kalau menurut gua I'm a big fan of him. Ya. Menurut gua dia harusnya dipanggil. Kalau alasannya misalnya Lon di Bandung jelek, Vano juga jelek. Ya. Nggak reguler di klub. Ya Vano juga nggak reguler. Dan satu hal, setiap Marcelino main buat timnas selalu 120%. Selalu ngasilin, hampir selalu lah seperti itu. Jadi menurut gua kalau dia nggak cedera, menurut gua agak aneh nggak dipanggil. Tapi kalau dia cedera, memang seperti yang gua tahu, ya sudah seperti itu. Iya, masalah preference dari pelatih dengan mungkin ada beberapa pemain yang sudah disukai Kluivert dan akan pasti masuk ke lineup utama dan di roster pun di bench. Tentunya ada pemain yang mungkin di saat sebelumnya tidak mendapatkan kesempatan, tapi tadi ada Lili Pali, sekarang juga Klok yang kembali punya kesempatan bisa tampil bersama timnas. Tapi ini tentunya juga satu keadaan yang cukup sulit buat para penggemar Indonesia dengan tidak melihat seorang Marcelino Ferdinand menjadi bagian dari squad ini. Pemain yang punya influence, pemain yang punya impact ketika menghadapi Saudi Arabia misalnya dengan gol yang begitu sensasional, dengan bagaimana dia merayakan gol tersebut di GBK juga legendary. Tapi ini menjadi keadaan yang mungkin juga akan berpengaruh terhadap atmosfer dari timnas kita menuju ke pertandingan menghadapi Saudi dan juga Irak. Ya. Sesuai dengan topinya Adi ya P ya. Artinya Patrick ya. Bisa juga masuknya ya. Bisa. Benar-benar. Gue jadi kesel. Gak fokus kan. Mengejutkan. Kalau gue yang paling mengejutkan ya mungkin Marceng sih. Marceng salah satu yang tadi semua yang dijabarkan oleh Adi, emang ini pemain yang spesial. Spesial dalam artian dia memberikan hal-hal spesial buat timnas kita lah. Dalam beberapa kesempatan dia selalu bisa membuktikan. Memang nggak selalu 100% main bagus terus, nggak juga. Kan beberapa pemain juga ada ups and downs-nya kok. Ragnar juga kadang main jelek. Bahkan Jay Itzes juga berapa kali juga nggak main 100% tanpa celah juga gitu kan. Maksudnya banyak pemain yang menunjukkan kualitas yang tidak konsisten sepanjang diturunkan gitu. Kecuali memang ada masalah cedera, itu mungkin ceritanya berbeda gitu. Cuman kalau kita bicara apa yang dikatakan Kluivert di awal ketika dia baru mendarat kan selalu kita bilang kan, wah ini pelatih berani-berani ngomong bahwa gua akan memberikan kesempatan buat pemain yang punya jam terbang. Minutes play akan penting buat gua gitu. Lalu kita melihat di beberapa panggilan, dia ngebuktiin itu gitu kan. Dengan masuknya Sayuri Brothers, dengan masuknya Mark Klok, dengan masuknya Egy dan juga Kambuaya, pemain-pemain yang secara reguler bermain untuk klub-klub di Liga 1. Itu kan ngebuktiin bahwa omongan dia tuh nggak mengada-ngada gitu. Ternyata dia memang memanggil pemain dengan based on merit, dengan penampilan yang bagus di klubnya masing-masing gitu. Cuman kalau kita melihat apa yang terjadi pada Pratama Arhan dan juga Asnawi, itu kan mereka juga regulernya main juga kan. Kalau Shane Patinama dipanggil, Sandy Walsh dipanggil, kok dua-dua yang satunya nggak dipanggil juga. Itu bisa dipertanyakan juga gitu kan. Tapi ya balik lagi ya preference pelatih ketika dia sudah memutuskan untuk bermain kayaknya nih bakal bermain dengan formasi 4 back nih. Makanya kenapa nggak banyak back CB yang dipanggil gitu. Jadi in a way make sense juga sih pemanggilannya seperti apa gitu. Walaupun early banget ya bisa dibilang kok udah sekarang udah diumumkan gitu. Padahal Arab Saudi belum ngumumin, Irak belum ngumumin, tapi kita kayaknya dari 2 pertandingan yang dilakoni kayaknya tim pelatih udah melihat gambaran sih. Pemain-pemain yang bakal kita pakai siapa aja gitu. Dan unfortunately Marceng kayaknya nggak ada di skema dia gitu ya. Walaupun gue pribadi agak sedikit menyayangkan gitu. Cuman ya balik lagi ya. Kalau gue selalu mengingat ucapan dari Luis Aragonés dulu kan, ketika dia nggak manggil Raul gitu kan. Wah ribut kan di Spanyol tuh, lu nggak manggil pemain yang salah satu dengan gol terbanyak dan juga caps terbanyak gitu. Nah Marceng kan capsnya terbanyak juga, golnya bisa dibilang terbanyak juga untuk timnas kita gitu. Cuman kan pada saat itu Aragonés bilang, berapa kali gue udah kasih kesempatan buat Raul. Apa yang disumbangkan buat timnas? Ada nggak trofi yang disumbangkan oleh timnas? Ternyata kan memang enggak kan. Tapi dengan memanggil Villa dan juga Torres, akhirnya Spanyol jadi juara. Ada
something yang bisa dibuktikan oleh Aragonés. Nah, semoga ini bisa dibuktikan oleh Patrick Kluivert ya. Dengan 2 pertandingan yang tadi Harpa bilang, pertandingan paling menentukan, paling penting sepanjang sejarah kita akan dipertaruhkan oleh 28 pemain yang dipanggil ini. Iya betul Jal. Dengan adanya pemilihan ini, dengan tidak adanya nama Marcelo Ferdinand, dengan pentingnya seorang pemain yang punya daya kreasi luar biasa dari second line, dan juga bagaimana lini serang kita akan diuji untuk bisa menciptakan gol secara klinis. Tentunya nama yang nggak ada ini akan cukup membuat terganggu juga flow dan ritme di lini serang kita. Tapi siapa yang lo pikir bakal step up untuk menggantikan peran dari Marcelo Ferdinand? Berkaca dari uji coba kemarin sih, Ricky Kambuaya gue lihat ya. Ricky Kambuaya punya kapasitas untuk ngelakuin itu, terupas dia banyak banget nembus pertahanan lawan. Dan percobaan ketika di sisa pertandingan ronde 3 pun tiap kali gue lihat Ricky Kambuaya, itu mainnya juga bagus. Ada contoh yang di ronde 3 dia ngasih trivela ya. Ngasih trivela itu bisa ngebelah, itu seharusnya bisa dikonversi menjadi gol. Jadi gue ngerasa untuk aspek kreativitas bisa dibebankan ke Ricky Kambuaya nantinya. Ini pemain yang sangat bisa, dan kalau tugas mencetak gol di ronde 4 ini, tadinya kan kita udah menghadapi 3 bulan tuh antisipasi kita nggak bakal diperkuat bomber utama kita, Ole Romani. Tapi taunya nama dia dipanggil, dan gue rasa ini booster banget buat timnas kita untuk kepercayaan diri kita. Apalagi kita ngeliat 2 game kemarin kita dominan tapi nggak bisa ada end produknya. Gue rasa dengan kembalinya Ole, terlepas dia main atau enggak, gue rasa ini bakal ngasih booster, ngasih kepercayaan diri, dan harapan gue sih dia main ya. Dan gue yakin dia bakal main, karena kita pernah ngalamin hal yang sama kayak waktu game week 1 di ronde 3 bilang Martin Paes nggak bisa main karena registrasi. Susah diregistrasi, tapi tahunya bisa-bisa juga. Jadi kenapa kita bisa percaya Ole ini tapi cedera registrasi dengan kondisi Iya, fisik kan beda aja. Tapi kalau cederanya kan ini diumuminnya dari 3 bulan lalu, Mas. Enggak, soalnya dia belum bilang. masuk DSP Oxford juga, Jal. Jadi mungkin dia bisa main sih ya feeling gua, cuman mungkin nggak 100%. Which is nggak ada masalah juga sebenarnya. Untuk kehadiran dia yang penting gitu. Jadi menurut gua poin gua adalah dia cedera atau enggak, pastinya dia cedera. Tapi apakah dia bisa main apa enggak? Gua yakin udah ada plan bersama timnas. Karena kalau sampai dia nggak tersedia sama sekali, rasanya agak janggal kalau nama dia tetap dipanggil juga gitu. Jadi asumsi gue, walaupun gue kaitinnya ke nama registrasi, ya dulu aja urusan regis aja katanya nggak bisa, tetap bisa main gitu. Ini urusan cedera ya bisa jadi ada arah indikasi dia bakal dimainkan. Jadi gue rasa untuk masalah PR mencetak gol, harapannya bisa diselesaikan lagi dengan hadirnya Ole Romani, satu-satunya pemain yang bisa nyetak gol di era Patrick Kluivert kan dia. Kalau kita kesampingkan laga Taipei ya, jadi cuma dia doang, dan gue rasa ini pemain yang paling krusial dibandingkan nama-nama yang lain di line up Garuda Callingnya sekarang. Iya, bicara tentang figur-figur sentral, ada Jay Itzes, ada Kevin Dix, ada juga kita melihat di lini serang di Ole yang ada di roster. Tapi ada satu enigma yang harusnya menjadi bagian terpenting juga bagi timnas Garuda kita, tapi selalu saja ada masalah dengan sekarang timnya, dan masalah performance dia tidak tampil optimal. Mace Hilhers. Ini pemain yang sebenarnya punya bakat luar biasa, tapi apa yang membuat begitu sulit bagi kita untuk bisa mengandalkan dia? Sekarang dia punya masalah dengan FC Twente yang nggak kunjung selesai, sehingga tidak ada preseason dan mengganggu untuk dia dipanggil oleh Patrick Kluivert. Harpa. Kenapa pas nengoknya ke gua pasti sih. Kompak pas, rundownnya pas ya. Ya tadi udah gua singgung sedikit ya. Ini kan sebenarnya kita nggak tahu juga lah masalah sebenarnya ya. Tadi gue baru ngomong dari pas sore tadi dengan seorang teman dari Belanda. Justin bukan? Bukan, dia kan dari Belanda. Justin Abner kan? Iya. Nah, jadi sebenarnya gini, dia kan memang anak didik asli Twente ya. Dan dia mau cari tantangan baru, which is normal dan bagus. Dia minta transfer request. Tapi entah mengapa, ada yang bilang juga agennya kurang satset atau seperti apa, kita nggak tahu nih. Karena agen itu membantu preferensi seorang klien untuk mendapatkan klub yang terbaik buat dia, tapi klien tetap yang memutuskan kan gitu. Nah, gue nggak tahu juga kenapa akhirnya transfer ke Stade de Brest itu gagal hanya karena masalah sepele, ya kan, nggak in time sehingga nggak cukup untuk tes medis. Kemudian setelah itu masih ada beberapa liga yang buka, bahkan Liga Belanda tuh masih 24 jam kemudian. Ada Liga Eagles ya? Go Ahead Eagles ya sempet ya? Iya, Go Ahead Eagles sempat diisukan juga. Terus udah tutup, masih ada Belgia. Intinya akhirnya dia nggak dapet klub lah. Ya ini kan akhirnya menjadi implikasinya kemana-mana. Kemana-mana tuh kemana? Ke diri dia sendiri. Dia nggak punya regular time untuk main. Kompetitifnya pasti beda. Dan nggak 1 minggu 2 minggu loh. Sudah masuk 5 minggu. Kemudian juga akhirnya dia karena sibuk di FIFA Matchday kemarin nggak dipanggil. Dan untuk kedua kalinya pun nggak dipanggil menurut alasan Esko PSSI Arya Sinulinga, gara-gara dia masih sibuk klub juga. Jadi untuk pertama kali ada pemain 2 international break nggak dipanggil gara-gara sibuk ngurus klub. Gue belum pernah dengar soalnya. Nah ini yang gue bilang implikasinya akhirnya kemana-mana gitu.
Nah sekarang pun dia jadi stagnan, jadi ribut sama klubnya. Ya. Karena klubnya sebenarnya gue agak favor ke dia juga. Karena gini, kalau dia bukan pemain asli Twente, lu perlakukan gitu mungkin it's okay. Ya. Ini kan pemain asli dari situ, dari umur dia 10 tahun tuh dia di Twente. Jadi lu nggak bisa juga lu todong dia tanda tangan ya. Kalau nggak gue mainin. Agak sedikit kejam menurut gue. Kalau dia pemain dari Brazil, dari mana-mana, bondingnya nggak terlalu kuat, mungkin beda. Ya. Gitu. Jadi menurut gue sih agak terlalu kasar perlakuan Twente ke dia. Harusnya ya udah mainin aja. Nggak usah lu todong-todong harus tanda tangan baru lu main. Toh dia juga udah ya sama-sama saling mengabdi lah ya. Twente membesarkan dia pun membesarkan Twente. Jadi gue bilang sih ya situasinya sangat tidak menguntungkan buat dia dan juga buat tim nasional kita. Karena bagaimanapun juga tadi yang Mas Aryo katakan, kalau kita sampai mau pakai 2-3 back pun cadangan kita ngepas nih CB nih. Sementara di luar Jait Ses, Kevin Dix. bukan, Rido. Justin Abner, Rido, kan tinggal Jordi Amat cuma 4. Harusnya idealnya satu lagi lah sebenarnya gitu. Jadi ya Kayak Dix kan dipindahin ke tengah. Ke tengah ya. iya kalau memang tengah, tapi kan kita anggap yang sesuai dengan ininya lah, sesuai dengan apa porsinya ya itu seperti itu gitu. Agak ngepas lah gitu. Iya, melihat bagaimana perkembangan dari Hillhurst sangat menarik karena harusnya secepatnya punya klub baru atau extend dengan Twente ya nanti malam akan berhadapan dengan Sittard ya. Dan kalau melihat dari 2 laga di FIFA Matchday yang sebelumnya, apakah sudah cukup optimis Sabto untuk melihat chance-nya bagi timnas kita untuk bisa mendapatkan result yang akan membawa kita ke World Cup dengan 2 laga sebelum menjelang ke pertarungan round keempat. Dan juga ini pertaruhan bagi Kluivert juga dong. Dengan adanya kesempatan luar biasa 2 partai terbesar sepanjang sejarah sepak bola Indonesia, harusnya dengan squad yang ada dia bisa deliver. Iya, kalau ngelihat gaya bermain kita kan nggak mendapatkan gempuran ya. Dari 2 tim itu tidak mendapatkan gempuran. Yang gue rasa kita akan mendapatkan itu ketika kita Minimal lawan Arab ya? lawan Arab, Yeah. lawan Irak. Gue rasa pun juga paling nggak transition mereka tuh yang luar biasa lah. Yeah. Kita harus bisa antisipasi game plan-nya Irak. Misalnya mereka akan tampil dengan transition play. Itu kan kita tidak teruji di kedua game itu. Tapi untuk kita menguji formasi berbeda, dalam artian kita bermain dengan 4 back, itu terdeliver. Kita bisa memainkan 4 back. Yeah. Kita bisa bergantung pada Jay dan juga Kevin Dix sebagai duet center back. Lalu cukup solid dari sisi permainan, lari tengahnya pun kita cukup rapi gitu ya untuk nge-build permainan. Di depan pun beberapa pemain bisa memberikan alternatif serangan dari kedua wings dan juga dari main dari depan kotak penalti gitu. Cuman kan yang menjadi masalah kita adalah kita nggak bisa mencetak gol juga. Itu yang akan kita butuhkan juga. Nggak mungkin kita bermain, misalnya kita clean sheet gitu, tapi kita nggak cetak gol juga. Kayaknya berat juga gitu ya untuk bisa mengharapkan lolos dengan bermain imbang 2 kali gitu ya. Jadi gue melihatnya dari sisi kita bertahannya, yaitu kita nggak dapet ketika di game plan itu. Cuman kan gue selalu bilang, gue berharap di 2 game itu Patrick Kluivert mencoba gaya yang baru nih. Ya. Tidak melulu kita harus defense to counter. Gimana caranya ketika lo harus megang bola? Jangan-jangan lawan kita kan akan berbalik menjadi tim yang justru mereka akan defense to counter. Kita gimana caranya ngebongkar pertahanan? Itu kan kita belum punya solusinya itu. Terbukti dari semua game di mana kita unggul ball possession di round 3 itu kan justru kita nggak bisa konversi itu menjadi sebuah kemenangan gitu kan. Kita tidak bisa mencetak gol gitu. Nah, yang gue harapkan adalah ketika lo bermain dengan offense, bagaimana lo bisa nge-create chance dan lo bisa mencetak golnya. Itu yang harus dijawab oleh 28 pemain ini ketika nanti bermain di Arab Saudi dan Bener Irak. ya. Harpa dulu. Cika. Harpa dulu jalan. Kalau gue agak aneh sih ngelihat dua pertandingan menghadapi Taiwan dan Lebanon. Tadi yang Mas Aryo bilang tuh udah jelas ya. Lawan Saudi gue nggak bisa membayangkan Saudi bertahan lah. Kita semua tahu lah Saudi akan keluar menyerang dengan segala kemampuan dan kapasitas mereka main home. Rasa-rasanya mereka akan menyerang. Sementara dalam 2 pertandingan kita tidak mendapatkan tekanan dari 2 tim tersebut. Ini satu. Yang kedua, menurut gua ya kita merubah gaya bermain di 2 pertandingan tersebut menurut gua itu useless. Kenapa? Orang bilang iya Bung supaya ngumpetin senjata kita katanya. Senjata utama kita aja kita apa yakin udah bagus. Kayak lu mau ngumpetin senjata tapi lu sendiri senjatanya macet atau belum firm. Menurut gua ya gitu. Jadi tapi gua nggak tahu ya. Mudah-mudahan gua salah. Tadinya gue bayangkan ya udah dalam 2 pertandingan itu udah bener tuh mainin Mauro Zylstra, mainin Adrian Wibowo, mainin Milano Jonathan supaya mereka lebih dapat touch-nya. Kemudian pakemkan strategi yang udah dijalankan sebelumnya supaya lebih
lebih mantap lagi gitu. Karena kita nggak punya banyak waktu. Dari jauh-jauh udah ngelihat we only have one day normally ya untuk bisa berkumpul secara full. Meskipun terakhir ada rem tangan 2 kali ditarik tuh di BRI Super League udah firm gak ada masalah. Dan rem tangan yang kedua tadinya diwacanakan gue denger mau di lobby nih klub-klub Eropa untuk ngelepas para Lebih pemain. Iya, tapi kan nggak bisa. Beda dengan tahun lalu banyak pemain yang dalam tanda kutip nganggur di klub. Ya. Kalau sekarang kan Justin Abner inti, Starter Nathan semua. starter semua, nggak bisa gitu. Jadi Dan kayaknya kita ada 3 kloter nih kan datangnya kan. Ya. 29 itu adalah pemain-pemain lokal kita. ya Super League Iya, tanggal 2 itu pemain-pemain kita yang main di Thailand. ya. Lalu Eropa sisanya. sisanya tanggal Tinggal yang Eropa itu, 5 ke atas. yang Tanggal Eropa 6. itu, Tanggal 6. itu rata-rata baru tanggal 6 sampai. tanggal 6 itu baru berkumpul di sana. Berarti apa yang akan terjadi ketika kita lawan Australia? Mepetnya kan seperti itu kan. Iya. Sisa 2 hari sebelum pertandingan. Sementara ada 14 orang yang datang di tanggal 6 itu gitu. Jadi ya sejauh mana persiapan itu ya harusnya berkacanya ya pada 2 game kemarin karena kan yang paling terakhir mereka bertemu bersama ya di 2 game Iya, terakhir betul. itu. Tapi kan yang sayangnya kita mau mencoba untuk main defense to counter misalnya, tapi kan lawannya nggak Bertahan. melawan juga, Iya. nggak bisa ngasih tekanan buat kita gitu. Jadi in a way kita nggak teruji dari sisi penyerangannya sih. Itu yang gue nggak bisa ambil sisi positifnya dari uji coba kemarin. Nah, Iya. Jal, kalau lo Iya. mau Dan tambah lagi? iya, Tambah dulu. Jadi gue tambahin sedikit ya. Tadi alurnya kan gitu. Kloter 1, 2, 3. Ya. Yang jadi masalah kloter 1 yang datang itu yang paling sedikit akan jadi tim inti. Yang kloter 2 juga demikian. Kan Shane, kemudian siapa lagi? Sandy Walsh. Walsh kan belum tentu inti juga. Justru yang inti-inti yang datang terakhir. Ya. Ya kalau orang bilang, oh iya Bung dia baru datang bisa kok ngecun ya tetap aja beda. Tanggal 6 lu sampai itu nggak boleh latihan fisik. Tanggal 29 nyampe paling Tom Haye ya. Iya Yang mungkin inti Tom Hai oke lah. Itu maksud gua cuma sedikit yang di awal-awal itu yang inti yang datang. Yang paling banyak kan yang nanti tanggal 6 nih. Dia nggak bisa latihan fisik tanggal 6. Paling sepeda statis, berenang-berenang, dipijit-pijit ya kan. Iya. Nah, baru tanggal 7 official training. Official training kan Jam. taktikal juga perlu. Paling sejam dia dapat latihan fisik. Nah, itu tantangannya. Jadi ya nggak tahu deh, berat sih, cuman mudah-mudahan ada faktor keberuntungan deh itu. Nah itu ada faktor keberuntungan. Nah sekarang giliran lo Jal. Tadi katanya Abrar lo sabar dulu. Sabar deh. Bukan lo yang paling tahu di sini. Ih, kita parkir dulu nih. Nah, giliran Soal lo, apa Jal. nih? Kita lanjut. Lanjutin. Iya. Iya, soalnya gue dapet insight juga tuh di KPI kan ada pelatih-pelatih juga kan. Iya. Dia ngasih bilang kalau ini kayaknya kemungkinan cuma official training doang nih dan itu waktunya mepet banget pasti. Jadi bisa dibayangkan semepet itu dan track record kita menghadapi istilah game pertama itu selalu sulit ya. Di ronde 2 kita memulai dengan kekalahan lawan Irak. Habis itu di ronde 3 kita memulai dengan hasil imbang. Game pertama Patrick Kluivert pun juga dibantai kan kita ya. Jadi kalau istilah game pertama itu selalu sulit buat kita. Dan game tanggal 8 nanti juga pemain-pemain inti dari Eropa kan baru main tanggal 5 dan 6 itu mepet banget kondisi fisiknya. Jadi gue rasa ini akan jadi game yang tricky di game pertama, tapi bola bukan matematika, tapi bola di situasi ronde 4 gini mau nggak mau harus matematik menurut gue. Harus perhitungan matematis dan harus cermat-cermat milih game mana yang lu lebih all out gitu dibandingkan 2 game ini. Apalagi jadwal kita paling nggak menguntungkan lah bisa dikatakan dibandingkan tim lain. Jadi secara matematis kita harus matang banget dan gue bilang para pemain udah punya plan ya. Karena rasanya kalau 2 game kemarin dijadiin plan B atau plan C itu nggak mungkin, itu gue yakin tuh plan E ya, itu plan satu-satunya bakal kita turunin dan sepak bola menyerang kayaknya yang bakal jadi sepak bola yang bakal kita mainkan di gayanya di roda 4 nanti 2 game tersebut. Nah untuk Dan tadi ya gue tambahin sedikit iya. ya, kan kita nih fokus ngeliat tim kita sendiri kan, wah begini. Dan tim lawan kita mesti paham, mereka satu jaraknya 6 hari. Ya. Iya. Kedua, 90% pemain mereka, mungkin 95 lu bisa lihat sendiri lah squadnya Arab tuh Di situ-situ. main di situ juga. Udah berbulan-bulan mereka main di padang pasir gitu loh. Iya. Kasarnya seperti itu. Jadi mereka tuh kayak istilahnya TC-nya tuh udah 3 bulan. Jadi dan mereka home ya. Walaupun gue yakin kalau home gue bisa ngadu lah dengan fans kita nanti. Ya. Soalnya waktu di Jeddah tahun lalu itu suara kita lebih kencang dari fans Saudi. Cuman dari informasi terakhir, tiket Saudi itu udah ludes. Jadi mereka, karena ini beda nih, waktu yang September tahun lalu, karena mereka lagi nggak suka sama tim nasionalnya, lagi jelek. Roberto Mancini juga gue ingat pas preskon mas, rambut acak-acakan, kayak Conte dulu sebelum dipecat Spurs kan gitu kan, kayak males-malesan dan akhirnya benar dipecat. Nah sekarang di bawah Herr Renard, mereka lebih optimis dan ini partai yang sangat menentukan. Jadi gue yakin kali ini fans kita harus kerja keras nih untuk ngatasin
riuhnya fans tuan rumah yang kali ini akan lebih excited dibandingkan sebelumnya. Kita cuma dapat berapa? 200 tiket. Nggak, lebih. Ribuan. Ribuan. Ya, 4.000. 8% dari 50.000, jadi sekitar 3.000-4.000 lah. Iya. Oke, tadi top of the show ada judulnya kan Judgment Day buat Kluivert. Dia didatangkan untuk meloloskan kita Indonesia menuju ke World Cup. Satu misi yang Tapi ada yang sangat bilang pondasi luar biasa. juga katanya. Oh, fondasi. Ada yang Nah, itu bilang. coba gue mau nanya nih, kalau misalnya hal yang Fondasi buruk lah, lagi. Katanya ada yang bilang. hal yang buruk lah, nggak bisa meloloskan, akan seperti apa nasib dari Kluivert? Tapi harapan kita tentunya akan buat Indonesia bisa lolos gitu kan. Harapan hanya orang gila, orang Indonesia nggak mau kita lolos. Itu dulu pertama ya. Tapi tentu kalau misalnya sebenarnya kalau gue pribadi ya ditanya realistisnya adalah kita peringkat 2. Ya. Maunya lolos sudah pasti otomatis. Tapi ya. realistisnya peringkat 2. Kalau sampai kita nggak lolosnya juga gimana dulu nih? Gue masih ingat satu pertandingan, mungkin Rijal baru lahir nih, tahun 97 final SEA Games. Ya. Itu kita kalah lawan Thailand, tapi gue nonton sendiri di situ langsung emang kita kalah dari Thailand. Ya. Dan itu sorry to say ya, wasit agak sedikit bela kita Benar, menurut gua benar. waktu itu ya kan, Iya. Bro Adiani ya tahu. Gue hadir juga di situ. Hadir juga. Iya. Itu agak rusuh juga kan? Iya, heboh loh, kan, heboh Mikasa kan, kan? betul. Iya. Nah, kalau udah kayak gitu ya udah, Iya. menurut gua kita kasih kesempatan. Tapi kalau misalnya kita kalahnya dengan memalukan, ya silakan jawab sendiri. Nah, jadi tergantung. Kalau kita udah fight, pemain udah bagus ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kelihatannya kok kacau balau, pemain ini nggak perform segala macam ya, mungkin harus ada yang tanggung jawab gitu. Ya, Sabto, sebelum lo jawab, sebenarnya kan ada plannya adalah 2030 kan. Dan ini adalah akselerasi yang sangat cepat yang membuat kita di keadaan ini tidak boleh lepas lagi karena di depan muka kita ada 2 laga yang begitu krusial yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya bahwa kita ada di posisi ini. Lo ngeliatnya seperti apa? Iya, kalau 2030 ya ngapain buru-buru ganti pelatih? Gue sih lebih ke situ ya. Maksudnya kan sudah cukup jelas ya statement dari federasi ketika mengganti pelatih adalah kita ingin punya peluang yang lebih besar untuk lolos ke Piala Dunia. Existing World Cup maksudnya 2026 ini. Bukan kita bicara 2030 gitu kan. Maksudnya masih ada kualifikasi awal lagi, masih panjang lah kalau kita bicara 2030. Nanti kan misalnya kita lolos di situ ya ceritanya berbeda gitu. Cuman kan pergantian pada saat itu intinya adalah pelatih yang baru ini punya peluang yang lebih besar untuk meloloskan kita. Artinya kan ya harapannya adalah lolos gitu. Kalau perkara nantinya nggak lolos, berarti ya harusnya risiko yang lo ambil dan lo harus tanggung jawabkan gitu. Federasi udah mengambil risiko ini at all cost, ya lo harus siap gitu dengan apa yang akan reaksinya akan seperti apa, kita udah bisa bayangkan lah ya. Misalnya ini amit-amit ya kita nggak lolos, ya kejadiannya akan seperti apa yang rame, udah pasti akan chaos sih kalau gue bilang sih ya. Karena statement di awal itu, kalau statement itu nggak muncul, ya mungkin orang nggak akan berharap seperti itu gitu kan. Kalau harapannya adalah 2030, ya sudahlah. Misalnya pelatih sebelumnya emang nggak bisa ngeloloskan kita ke sini, ya udah, lu kan nggak bisa nih, udah terbukti nih, ya ganti pelatih lo untuk next World Cup gitu. Itu lebih make sense kalau menurut gua. Menurut lo, Jal? If I speak, I'm in big trouble. Nggak apa-apa, lo masih muda. Nggak gitu juga tuh. Ya kalau gue Keluarkan semua Jal. Keluarkan. Resikonya pasti besar banget ya. Tapi ya kalau ngomongin 2030 harapannya long term kan ini investasi jangka panjang juga ya. Karena di level kelompok umur pun pelatih kita juga udah dari Belanda juga gitu U23-nya. Jadi tentunya bakal ada kalkulasi yang harus matang banget. Ya katakanlah itu resiko yang diambil oke, itu udah terjadi. Tapi kalau untuk kedepannya gue rasa apapun hasilnya nanti tergantung dari cara mainnya. Gue setuju sama Bung Harpa. Kalau mainnya acak-acakan kita jadi juru kunci, itu bisa aja turun ke jalan karena CFD itu selesai itu minggu itu. Lu yang ngomong ya turun ke jalan ya. CFD, hari Minggu itu jam 4.30 pagi lo pertandingan selesai itu tanggal 12 ya. Habis itu CFD makanya. Jadi masih bisa terjadi tapi 2030 kuota nambah. Jadi 64. Oh iya, ada di kita sana. berdoa juga tuh. Kalau 2030 nih catat nih, mudah-mudahan 4 tahun lagi terjadi. 2030 gue yakin kita lolos. Ya 64 bisa makanya. Jumlahnya banyak banget. Udah gak ada gengsinya lagi tuh. Jadi itulah dia pandangan dari 3 pandit yang hadir. Harapannya nanti di bulan Oktober, bulan yang sangat masif ini untuk sepak bola Indonesia, untuk timnas kita. Harapannya tentunya ada kesempatan untuk bisa berlaga di World Cup 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Dan ini menjadi harapan kita semua. Amin. Dan kita akan melihat ada statement-statement yang terjadi di social media dari teman-teman yang tentunya sudah mengirim message
dari GM Team nih ya. Saya berusaha bersikap netral, tapi di satu sisi saya juga berterima kasih atas kontribusi 2 golnya yang menjadi titik balik Timnas bisa dapat poin penuh atas Saudi Arabia dan menjadi titik balik Timnas berada di track record menuju round 4. Apapun pilihan pelatih sekarang, semoga saja tidak ada blunder dari pemain yang menggantikan posisi Marcelino dan kawan-kawan yang tidak dipanggil ke Timnas. Semoga juga bisa jadi evaluasi buat pemain yang tidak dipanggil bisa terus berkembang dan kembali layak masuk ke skuad utama Timnas. Tadi gue belum baca tuh, handle-nya siapa ya? Ilham tadi. Ilham ya, tadi dari Ilham. Dan sekarang kita akan lihat dari siapa nih? Dini Kusuma. Dini Kusuma yang nggak dipanggil semua pemain kelompok umur, masih banyak waktu untuk mereka terus berkembang dan perform. Yang dibutuhkan Timnas di round 4 adalah pemain yang at least sudah berpengalaman dan matang, terutama secara emosional. Tetap bisa fokus, ngotot, dan paham tektokan masing-masing pemain. Menurutku, seandainya Messi harus perform bagus dan nggak ada masalah dengan klub, mungkin saja Messi yang dipanggil tukar dengan Jusa. Bukan karena skill, tapi lebih karena jam terbang dan emosi. Ya. Ya kan 28 pemain ini kan di round 4 ini ya. Kalau kita nanti peringkat 2, kita kan tanding di bulan November ya, untuk home and away-nya. Berarti kan mungkin ada set of players yang berbeda lagi nih. Siapa tahu pemain yang tidak dipanggil sekarang akan dipanggil di sana. Kalau misalnya kita masih bisa lolos lagi ke round 5, artinya kan kita masih menunggu di bulan Maret. Apakah set of players yang sama? Belum tentu juga. Jadi masih mungkin ada perubahan di mana tergantung posisi kita. Apakah kita nanti di runner up? Apakah kita nanti bisa sebagai runner up-nya mengalahkan runner up sebelah lalu bisa lolos ke round 5? Artinya kan kesempatan kita masih ada di situ gitu. Tapi kalau untuk sekarang pertaruhannya ada di 28 orang ini dulu nih. Mereka akan menaruh kita di mana nih? Di peringkat 1, which is langsung lolos. Di peringkat kedua di mana kita akan playoff. Dan nantinya lolos ke round 5. Tapi kan ya pemainnya bisa berubah-ubah. Dan siapa tahu nantinya misalnya Messi yang dipanggil lagi, Marceng dipanggil lagi, kan itu masih sangat dinamis. Iya, sangat dinamis dan harapannya bisa dapat tiket otomatis. Tapi kalau berlaga di round 5 juga ini kesempatan luar biasa karena tetap kita belum pernah ada di dalam posisi seperti ini yang begitu spektakuler ya untuk bisa mendapatkan kesempatan tampil di World Cup 2026. Dan berikutnya kita akan bahas tentang Port Vale. Bukan Ini suduhan siapa ini? Arsenal menghadapi Port Vale di Carabao Cup dan Alberto Eze tampil baik. Tapi yang menjadi perbincangan bukan tentunya berita tentang Port Vale yang dikalahkan Arsenal yang sudah sangat wajar. Cuman Manchester United yang kalah dari Grimsby di round sebelumnya. Kalau kita melihat bagaimana Saliba sekarang mulai menarik perhatian dari Real Madrid dan mulai sudah mungkin ada perbincangan di sana untuk bisa mendatangkan William Saliba. Tapi bagi Arsenal tentunya coba untuk memagari dia dengan kontrak baru dan juga mungkin melihat situasi sekarang Saliba juga tidak tampil terlalu istimewa lagi. Justru Gabriel sepertinya butuh mungkin partner baru. Saat itu melihat seperti apa dengan keadaan Saliba yang di-link dengan Real Madrid yang tentunya menjadi satu gangguan juga nih bagi Arsenal. Iya, cuman kayaknya sejauh ini kayaknya dia menyetujui untuk memperpanjang ya. Memperpanjang sampai 2030. Ada tambahan 5 tahun lagi 5 tahun untuk dia berada di Emirates gitu. Kalau gue pribadi melihat dia, walaupun di awal sempat dipinjamkan, bahkan sempat melanglang buana lah ya keluar Emirates, lalu balik lagi muncul sebagai different player lah ya. Jadi pemain yang jauh lebih siap, jauh lebih stabil dalam mengawal lini belakang dan kombinasinya dengan Gabriel tentunya yang membuat Arsenal kenapa selalu tidak punya masalah dalam sisi pertahanan. Yang selalu kita bicarakan kan, kapan sih lo beli striker, kapan sih lo nambah daya gedor, kapan sih lo bisa convert, kapan sih lo lepas handbrake lo, kapan lo bisa convert segitu banyak peluang lo menjadi gol, itu kan selalu menjadi isu dalam 3 tahun kebelakang Arsenal ya. Tapi sisi defense-nya nggak pernah kita bicarakan ya karena memang fine-fine aja gitu. Sisi defense-nya mereka begitu kuat, selalu menjadi best defensive team lah ya kalau kita bicara sepanjang 3 musim ini ya. Salah satunya jelas berkat ada Saliba gitu. Jadi kalau mereka akhirnya memagari Saliba dengan tambahan gaji misalnya, ya itu adalah langkah yang menurut gue ya sangat tepat ya. Begitu dia combine dengan Gabriel, gue sih lebih firm posisinya dari Saliba ya ketimbang Gabriel ya. Walaupun
mungkin sekarang orang melihatnya Saliba, tapi dalam beberapa musim ke belakang yang jauh lebih firm adalah posisinya Saliba justru. Kalau kita bicara sisi aspek defense ya. Tapi kalau dari sisi offense, memang Gabriel menawarkan something yang berbeda, yaitu mencetak gol dari dead ball situation gitu. Tapi kalau defense wise, emang lo layak mempertahankan Saliba sih lebih lama di situ. Ya, ini Premier League masih di awal-awal, tapi sudah ada banyak cerita tentang pemain-pemain yang mungkin akan berpindah, akan coba untuk bisa didatangkan untuk tim seperti Arsenal misalnya. Kenan Yildiz juga menjadi pemain yang tampil impresif di awal musim bersama dengan Juventus, walaupun di pekan kemarin menghadapi Verona tidak tampil optimal. Tapi kita melihat bagaimana Yildiz mungkin ada potensi barter dengan Trossard, dan bagaimana Trossard ketika tampil dipercaya sebagai starter lagi belum optimal di pekan lalu bagi Arsenal. Tentunya ini juga kesempatan untuk bisa mendapatkan seorang pemain muda bertalenta luar biasa kalau bisa datang ke Arsenal. Gue rasa itu akan jadi good deal banget ya kalau bisa terjadi, karena Trossard mau gimana pun umurnya udah makin tergerus nih, udah mau kepala 3, itu usia yang menurut gue udah harus bisa move on dari pemain kayak gitu. Dan Yildiz ini pemain yang pembeda banget ya. Menurut gue alasan kenapa Juve ada di posisi sekarang tuh karena ada Yildiz juga. Jadi gue ngeliat ini akan jadi good deal banget kalau seandainya bisa direalisasikan. Dan kalau mahal banget pasti ya. Tapi gue ngerasa Yildiz ini kayaknya nggak selamanya bakal di Juve, Mas. Kayak pemain kayak begini tuh tapi bakal kalau jadi dibeli Juve sekarang ya mahal juga ya. Kalau next summer kayak itu. alat barter kayaknya nih. Pakai alat barter. Jadi sejago-jagonya Yildiz, gue ngeliat masa depannya kayaknya bukan di Juve. Sorry to say, kayaknya ini bakal jadi tempat dia batu loncatan bagi dia untuk pindah ke tim lain. Dan menurut gue Arsenal bakal jadi destinasi ideal gitu. Karena di posisi winger, Eze pun menurut gue masa depannya bukan sebagai winger di Arsenal gitu. Karena ada potensi dia bisa aja gantiin Odegaard loh. Karena menurut gue posisi paling terancam sekarang dengan kedatangan Eze tuh Odegaard ini. Karena kita ngeliat dia main lawan City, itu ada trupas yang menurut gue nggak dilakukan sama Odegaard biasanya, tapi itu jadi pembeda. Jadi menurut gua kalau itu bisnis bisa direalisasi sama Arsenal, itu bakal jadi good bisnis banget. Dan terkait Saliba, ini pembelian jatuhnya kayak pembelian baru menurut gua. Ini jauh lebih penting daripada siapapun pemain yang akan didatangin di bursa transfer nanti, karena menurut gua nggak akan ideal apabila lu ngebiarin pemain andalan lu sisa kontrak setahun doang. Madrid ini they know how caranya gimana datangin pemain kontrak sisa setahun, mereka tahu caranya. Jadi Arsenal ini gara-gara Masquera main bagus aja nih. Tahu-tahu musim depan enggak gitu kan. Pinter dia. Tapi kalau gua dengar isu ini 10 tahunan yang lalu atau 15 tahun yang lalu, mungkin gua khawatir. Karena Arsenal saat itu kan cash flow-nya masih merah, masih bayarin utangnya Emirates Stadium kan. Tapi dengan sekarang yang gua tahu, dan gua rasa sih seperti itu ya, utangnya Emirates sudah lunas, gua rasa sih nggak ada masalah untuk mempertahankan Saliba dengan gaji yang ya pasti naik, wajar lah. Dia kan udah proven kan, meskipun memang dibandingkan 2 tahun lalu kalau nggak salah ya, waktu dia main hampir every second kalau nggak salah tuh, memang ada sedikit shaky. Tapi menurut gua ya wajar lah pemain agak sedikit ups and down kalau bahasanya Mas Aryo nih. Tapi sooner or later dia akan perform, gue yakin. Jadi ya gue nggak ada masalah kalau sekarang isu itu ada, pasti diperpanjang karena Arsenal keuangannya nggak seperti dulu. Dan juga ada ini ya, soal tadi Mas Ado nyampein soal pertahanan mereka nggak ada masalah gitu. Tapi angka emang nggak ada masalah. Tapi dari cara mereka bermain musim lalu, menurut gue jelas jadi masalah sih Mas. Karena memang urusan mencetak gol mereka nggak sebanyak itu musim lalu. Tapi cara mereka kehilangan poin justru datangnya dari posisi unggul gitu. Mereka salah satu tim paling banyak kehilangan poin dari situasi unggul. Musim lalu ya. Dan menurut gue kalau posisi unggul terus lu kesusul atau malah posisinya dibalikan, bukan soal masalah striker lu, tapi justru masalah lini belakang lu kalau menurut gua. Memang secara angka tapi mereka cuma diawali dari lu nggak bisa kill the game-nya aja kan. Tapi menurut kalau mereka bisa kill the game, which is sekarang they are doing it, mereka bisa melakukan itu dengan armada yang mereka punya sekarang, dengan daya gedor yang jauh lebih komplit, dan tidak melulu sekarang create chance doang gitu, tapi bisa menyelesaikan chance-nya. Gua rasa hal yang seperti yang mereka alami di musim lalu kayaknya nggak akan banyak ulang gitu. Nah, lu kan lebih detail nih Jal. Lu bisa lihat gak tuh beberapa kali, gua terus terang lupa ya, beberapa kali kebobolan Arsenal itu seperti apa tuh? Artinya it's a must goal atau emang itu karena kecerobohan, itu kan juga bisa dilihat dari situ tuh. Cerobohan terjadi. Contoh Aston Villa ya, unggul 2-0, habis itu kesusul 2-2, habis itu Brighton Saliba error, lawan Bournemouth juga Saliba error. Jadi menurut gue banyak error-error justru dihasilkan sama pemain mereka sendiri. Dan ini pernah dibahas juga sama kita Mas Aryo di podcast sebelah soal Jover ya. Jover ini bisa bikin tim ini bertransformasi dari segi set piece nyerangnya. Tapi dari segi defense-nya berantakan banget Arsenal musim lalu. Jadi agak masalah juga lini belakang mereka. Tapi kalau ngeliat angkanya emang bagus banget. Kebobolan cuma 34 gol. Tapi dari cara mereka kehilangan poin, lini belakang mereka menurut gue bermasalah. Dan sekarang kan masih proven tuh. Masih best defense juga kan musim 4 clean sheet jauh ini. Baru kebobolan 2 ya, tim paling rendah bersama dengan Palace ya. Sama-sama kebobolan 2 gol gitu. Jadi masih bisa mempertahankan kestabilan mereka itu
tapi dengan juga mencetak gol juga gitu. Jadi ya lebih seimbang lah dibandingkan musim lalu. Oke, kita akan melihat line up bagi Arsenal menghadapi Newcastle di akhir pekan ini. Dan tetap dengan kondisi di mana di big matches sepertinya Arsenal banyak dikritisi dengan approach mereka menghadapi Manchester United, menghadapi Manchester City yang dikatakan membuang 45 menit yang tentunya harusnya mereka bisa tampil lebih optimal. Sebenarnya setup seperti apa, Jal, yang menurut lo ideal bagi Mikel untuk memulai sebuah pertandingan besar seperti menghadapi Newcastle di akhir pekan yang akan berlangsung nanti ya? Apakah dengan approach sama ketika menghadapi United dan City yang berhati-hati, juga dengan line up yang juga menampilkan mungkin beberapa nama kejutan, atau justru tampilkan pemain terbaik lo dan tampil dengan tekanan yang sangat tinggi sejak awal? Gue rasa ini udah mendekati arah paling baik ya dengan menempatkan Eze di posisi gelandang, karena tadi Bung Ade ini nyinggung soal United, City, lawan Liverpool mereka sama juga main dengan 3 defensive midfield gitu, karena ada Rice di sana, Zubimendi di sana, dan ada Merino di sana, dan itu udah terbukti kalau di big match itu nggak works ya bermain dengan 3 defensive midfield seperti itu, dan ada Eze di sana gue rasa akan nambah penyegaran di lini tengah gitu, akan ngasih dimensi permainan yang berbeda, dia bisa ngasih umpan-umpan kayak yang dicontohkan oleh Martinelli ketika gol lawan City. Jadi arahnya menurut gue udah menuju benar kalau sampai line up ini yang diturunkan, dan dari plan B-nya Arteta juga sekarang udah mulai kelihatan. Plan B-nya apa? Ternyata Martinelli ini sebagai winger kayaknya udah tamat lah. Tapi sebagai striker tunggal atau di tengah, dia punya kecepatan kayak ditunjukin lawan Bilbao, ditunjukin lawan City. Jadi bisa aja masa depan Martinelli kayaknya udah nggak ngeliat dia sebagai winger lagi gitu. Dan tapi mungkin juga off the bench ya, tidak menjadi pemain Tapi pilihan utama. kalau Dulu jadi Martinelli starter. menurut gua memang untuk starter mungkin ya dia sekarang susah lah ya. Tapi gua rasa sebagai super sub dia Iya, it masih works. punya impact ya. Dan gua rasa kalau nih kita bisa tambahin nih Trossard itu tinggal di slash masuk Martinelli kalau mentok itu. It works tuh. udah paketan ya. Iya paketan kan. Menit gitu. 65 Martinelli. Iya, nggak ada masalah juga kan. Kayak dulu Schürrle kan spesialis super sub, mungkin emang itu takdirnya dia. Iya. Ya, ini tapi battle banget sih lawan Iya, Newcastle. tapi ya. Odegaard gue setuju nih nggak dipasang di sini. dipesertakan. Tinggal Saka aja kita nggak tahu nih kondisinya. Ya. Apakah udah 100%, apakah 95 dan apakah kalau 95% itu fit enough untuk main, itu kan tergantung keadaan di latest Kayaknya situation. lo untuk Newcastle butuh Madueke lah buat ngacak-ngacak tuh ya. Nah, itu dia Tapi makanya. injured, 2 tapi bulan injured lagi. ya. Kalau Madueke lebih pemain kayak gitu Saka tuh apa ya? Iya, kadang-kadang ngedelay game juga karena ya mungkin ke bawah bareng sama si Odegaard juga ya. apalagi fitnessnya juga belum tahu kan. Iya. Madueke bisa di Tapi ya kanan. mau nggak mau ya Saka lah yang diturunin. Biarin Trossard atau Martinelli ya? Gue lebih Martinelli sih Trossard kalau sih. buat start sih kalau gue. Kalau start sih dua-duanya saya Kayak- nggak layak buat start lagi menurut gua tuh Martinelli atau Ya, Trossard. makanya- Atau makanya setengah-setengah nanti kan? balik lagi Eze ke kiri, Odegaard dulu di tengah. Tapi juga mungkin tergantung siapa starter di kanannya buat Newcastle ya. Apakah pakai Hall atau pakai Trippier? Karena kalau yang main Trippier mungkin akan menjadi solusi terbaik Martinelli start dari awal untuk bisa langsung Untuk tes, memanfaatkan kekosongan ya. menguji nggak kosong, itu ada pemainnya tapi seolah kosong. Rasanya Sering kosong, sering naik kan. Dan Trippier. banyak yang juga mengkritisi bagaimana form di awal musim dari Victor Gyökeres. Padahal kalau kita lihat sejauh ini so far so good. Memang di laga-laga besar dia belum bisa perform sebaik itu, tapi dia kerja luar biasa. Dia memulai press dengan baik, bahkan stats pressnya juga impresif di sepertiga akhir bidang permainan lawan. Tapi tentunya Arteta juga tahu mengapa Gyökeres dibeli, yaitu untuk lawan tim-tim kayak Leeds United. Ini kan tim-tim yang mungkin buat Arsenal seperti misalnya di musim-musim sebelumnya ada Bournemouth, ada Brighton, yang membuat mereka kehilangan kesempatan meraih poin penuh gitu. Dan Gyökeres adalah pemain yang untuk menghadapi tim-tim di mid table ke bawah itu punya rekor gol yang luar biasa. Iya. Untuk game-game yang lawan lower teams emang dia mungkin lebih efektif dari sisi menyerangnya gitu. Tapi dari lawan tim-tim yang secara taktikal lebih rapi, ini perlu juga pemain kayak dia untuk decoy loh. Berapa kali kan kemarin kayak umpan ke Martinelli, itu kan Gyökeresnya di posisi offside ya, yang agak sedikit mengganggu lini pertahanan dari City sendiri gitu. Jaga mana, set begitu nengok ke Gyökeres dalam posisi set, paling nggak kan mereka sempat beralih dulu tuh pandangannya, baru ada kiriman bola dari Eze ke Martinelli gitu. Jadi kadang-kadang orang melihat ini pemain sering terisolasi, ini pemain sering berada dalam posisi yang kayaknya nggak terlibat games, tapi itu memang diminta oleh Arteta. Benar. Diminta lu pokoknya lo cari dalam posisi offside untuk mengganggu offside trap dari lawan, untuk mengganggu setup defense lo mau seperti apa. Itu positioning dia penting banget
buat timnya Arteta gitu. Ya, yang penting bagi Mikel sudah belajar bahwa di 10 laga Premier League kalau nampilin duet Merino sama Declan Rice itu cuma menang sekali. Jadi udah cukup. Ya, cukup itu. Dan kalau bagaimana melihat lawannya Newcastle United yang dia pekan lalu mungkin dirugikan dengan keputusan non penalty buat Nick Woltemade yang ditarik dengan jelas. Dan kali ini menghadapi pertahanan dari Arsenal yang sangat tangguh. Harpa, lo ngelihatnya bagaimana aksi dari Nick Woltemade dan bagaimana juga supporting cast-nya yang mungkin masih belum optimal nih untuk Newcastle United yang ditahan imbang ya tanpa gol menghadapi Bournemouth di Vitality minggu lalu. Iya, ini pembelian Woltemade ini kan agak dadakan ya. Setelah laku Isak dia beli. Jujur aja gue nggak terlalu ngikutin nih pemain. Dia langsung golin, tandukan, seolah-olah dia kayak bakal bisa jadi savior Newcastle. Menurut gue terlalu cepat juga kalau kita nilai pemain ini bakal A atau bakal B ya. Tapi secara positioning waktu dia golin ya cukup bagus, tinggi, tim ciri-ciri pemain-pemain striker Jerman zaman dulu ya. Cuman sekali lagi kekuatan dari Newcastle menurut gue bukan hanya di striker ya, tapi di second line-nya, winger-wingernya Gordon juga cakep banget, bagus. Dan mereka sekarang kelihatannya gini, ketika Isak ribut-ribut dan kemudian udah hampir pasti nggak di Newcastle, menurut gue ada sisi baiknya juga buat Newcastle. Artinya dia udah siap buat skema musim ini tanpa Isak. That's why makanya mereka kelihatannya nggak shaky walaupun ditinggal Isak. Bukan yang tiba-tiba dia pergi yang tadinya memang lu bagian dari musim ini bagian dari tim ini musim ini tiba-tiba pergi dia kan agak shaky, ini gimana lagi nih. Nah, mereka udah siapin itu. Jadi menurut gua Woltemade walaupun masih baru dua pertandingan kalau nggak salah ya. Gua rasa dia memang udah menjadi bagian dari yang diinginkan Newcastle. Jadi gue yakin banget dari jauh-jauh itu udah disiapin. Cuman kan begitu pelornya lepas Isak baru dia beli gitu aja. Jadi gue rasa ya dia harus sangat diwaspadai. Untung Arsenal nanti kalau kita bicara Arsenal punya dua yang cukup kuat bola udara. Gabriel sama William Saliba. Itu karena kan kekuatannya si Mode ini kan bola atas kan. Itu. Sama dribblenya juga oke loh. Ini bagus juga. Pemain yang punya kemampuan dari segi 2 meter lagi ya, 2 meter dribble. Kayak Ekitike juga gitu. Bergerak dari wing dia bagus, dia dribble oke. Jadi prediksinya nih dengan Newcastle sepertinya memang bersiap untuk laga ini karena di pekan lalu ada 7 changes dari tim yang berlaga menghadapi Barcelona, hanya 4 yang tersisa yang di line up menghadapi Barca dan ini sepertinya juga memberikan waktu istirahat cukup bagi pemain seperti Bruno Guimaraes untuk bisa tampil lebih siap dan juga ini ada satu kesempatan mungkin bagi Newcastle untuk bisa menahan imbang Arsenal. Prediksi lo, Jam? Gue rasa imbang atau mereka bahkan ada kesempatan menang malah Newcastle Gitu ya? karena ini tim yang defense-nya paling kuat musim ini. Liverpool yang bisa bobol mereka bertiga ya, tapi selepasnya mereka clean sheet gitu. Tapi kalau dari segi attack, nih respon ke Bung Harpa ya, mereka sebenarnya agak kesulitan tuh karena tadinya kan plan mereka berduetin Isak dan Ekitike, tapi sayangnya dua-duanya berlabuh ke tim lain kan, Ekitike dan si Isak ya. Jadi secara game plan bahkan gue ngira duganya bisa jadi si Woltemade nggak jadi start nih, karena kalau di big game biasanya Eddie Howe lebih cenderung pakai Gordon di tengah kan, jadi bisa aja di situ. Tapi Newcastle pertahanannya solid dan mereka bisa nyakitin Arsenal lewat serangan balik. Jadi gue bilang Newcastle punya peluang di St James Park untuk bisa nyuri poin. Sikat, Sabto dan Harpa, prediksinya? Iya, apalagi Arsenal kalah mulu ya 3 kunjungan terakhir ke St James Park. Gue melihat imbang sih laga ini. Bener, Newcastle punya kesempatan buat nyakitin Arsenal lewat transition game mereka. Kalau lawan Barcelona mereka lebih klinikal, mereka bisa cetak lebih dari 2 gol, tapi itu tidak terjadi karena ya Murphy, si Gordon nggak bisa eksekusi peluang itu gitu. Tapi kalau mereka bisa execute dan menurut gue kayaknya bisa nih ketika lawan Arsenal dengan transition game bisa nyuri poin. Mas Aryo imbang Ijal? Newcastle atau imbang? Arsenal nggak menang pokoknya. Jangan atau dong. Harus satu Newcastle atau imbang gitu. Gua rasa sih imbang ya. Gua tadi coba mana ya berat mana segala macam, benar Newcastle solid juga pertahanannya. Arsenal juga away juga susah. Jadi kayaknya sih imbang tanpa gol. 0-0. Layak sih. Kuat defense sama-sama soalnya. Gitu. Ya, dan itulah laga yang juga menarik di weekend nanti, di mana ada kunjungan Arsenal ke St James Park menghadapi Newcastle United, dan kita belum berhenti untuk membahas tentang Carabao Cup, tentang Liverpool kali ini yang mampu unggul dramatis menghadapi Southampton di laga yang begitu luar biasa hingga akhir. Dan kita melihat bagaimana Giovanni Leoni tampil bersinar dalam debutnya, tapi sayangnya mengalami cedera yang cukup serius sehingga harus absen. Tapi dengan penampilan dia kemarin ini memberikan lagi bukti bahwa memang scoutingnya luar biasa. Ini bakat yang juga gue follow di Serie A semenjak paruh musim kedua yang lalu di bawah Kifu di Parma, 16 appearances luar biasa,
sebelumnya untuk Padova dan juga Sampdoria. Dia tampil juga begitu apik ya, dan hanya dalam jarak kurang dari 3 tahun ini karirnya sudah begitu dahsyat dan akhirnya mendarat di Liverpool gitu. Padahal banyak banget tim-tim besar Eropa yang ingin mendapatkan signing dirinya. Menurut lo, Jal, dengan penampilan kemarin menghadapi Southampton memang di Carabao Cup, tapi dengan cedera ini apakah ini akan mengganggu juga bagaimana dia harusnya mungkin diharapkan bisa menjadi pengganti dari Ibu Konate? Yap, sayang banget sih cederanya, dan tadi Arne Slot di press conference sore ini dia bilang cederanya 1 tahun ya. Kata Arne Slot ini ACL yang bisa makan waktu 1 tahun karena grade 3 ACL-nya, jadi sangat disayangkan buat dia. Tapi menurut gue pribadi, mungkin kalau ACL-nya terjadi 15 atau 20 tahun lalu dikatakan sebagai karir ending injury. Tapi ini tahun 2025 dan kata beberapa dokter juga di jurnalis Liverpool bilang sekarang penanganan ACL tuh jauh lebih modern ya. Jadi besar kemungkinan dia bisa tampil mempertahankan performanya yang kemarin ditunjukin, dan emang kemarin performanya bagus banget ketika lawan Soton, tampil begitu dominan dan reading the game-nya bagus. Gue di episode Rabu bilang dia di partner sama Joe Gomez, malah kelihatan kayak dia yang lebih tampil udah 10 tahun ketimbang Joe Gomez gitu, karena jadi dia yang lebih meng-carry lini belakang Liverpool. Jadi ini pemain yang sangat kehilangan, tapi kehilangannya dia menurut gue sama sekali nggak ideal bagi Liverpool menghadapi musim hanya dengan 4 back menurut gue. Karena ini sesuatu yang sangat disayangkan, mereka gagal datengin Gehi. Cedera atau enggak cederanya Leoni, menurut gue lini belakang Liverpool tetap tipis karena cuma menyisakan Van Dijk, Konate dan juga Joe Gomez. Sedangkan 2 kategori Gomez dan Konate ini injury prone banget. Jadi cedera atau enggak cedera dia menurut gue enggak ada Endo, jangan lupa. Endo darurat atas pemadam kebakaran doang gitu istilahnya. Ini tetap error lagi kemarin. Error lagi. Jadi ini kondisi yang enggak ideal menurut gue dan sangat bergantung pada performa Van Dijk di sisa musim ini. Kecuali kalau Januari bergerak datangin Gehi ya, itu masih bisa dinamis di sana. Tapi menurut gue cedera nggak cedera, pendatangan Liverpool di lini belakang emang cukup kurang maksimal di bursa transfer kemarin. Ya, tapi untuk melihat bagaimana perkembangan para center back muda ini, ada Leny Yoro, ada Sarr, kemudian juga kita melihat bagaimana Kubarsi menjadi nama-nama yang begitu signifikan untuk tim masing-masing. Ini juga merupakan satu kesempatan ya bagi para pemain muda ini untuk bisa stake a claim di tim masing-masing untuk menjadi starter, dan kepercayaan dari pelatih untuk memainkan central defender muda ini sekarang sangat tinggi. Iya, tergantung pairingnya sama siapa gitu kan. Selalu kan ketika Kubarsi masuk, Inigo Martinez yang betul-betul bikin dia matang gitu kan. Ini jadi pemain yang akhirnya terlihat seperti udah lama bermain nih bersama Barcelona gitu. Kemarin juga Leoni emang sayang ya kalau bicara cedera ACL itu kan how you react setelah lo sembuh. Itu kan yang akan membedakan lo dengan pemain-pemain lain yang pernah mengalami cedera ACL. Banyak banget yang nggak bisa comeback setelah ACL gitu. Cuman untungnya Liverpool punya contoh 2 di mana Wirtz pernah mengalami ACL juga putus, tapi akhirnya dia bisa balik lagi menjadi pemain yang mengantar Leverkusen menjadi juara. Van Dijk kena sama Pickford, itu kan juga akhirnya dia bisa balik lagi at his best gitu, walaupun ya naik turun tapi tetap aja bisa menjadi one of the best defender. Ada 2 contoh yang bikin dia optimis gitu, Arne Slot, untuk melihat perkembangan dari Leon itu sendiri. Cuman kan lu nggak pernah tahu gimana seorang pemain itu menghadapi cederanya itu. Karena kan traumanya itu kan yang membuat dia, gue bisa balik nggak nih, gue bisa balik nggak, itu itunya tuh. Tapi kalau dari sisi medis betul lebih cepat, banyak sekali teknologi yang bisa membuat pemain itu jauh lebih recovernya lebih rapid gitu ya dibandingkan di masa lalu gitu. Tapi ya namanya ACL juga ketika udah putus itu yang ligamen yang paling rumit ya, karena nyambung juga sama patella gitu kan. Tidak bukan di kiri kanan, bukan di belakang doang, tapi tengah dan nyambung sama tempurungnya. Jadi memang rumit sekali gitu untuk mereparasi itu. Ya, melihat ke laga di akhir pekan menghadapi Crystal Palace, ini tim yang selalu menyulitkan Liverpool dan kayaknya memang berjodoh untuk ketemu terus gitu kan. Di Selhurst Park dengan ada kebodohan dari Ugo Ekitike, maka satu figur yang juga sedang dalam form luar biasa di awal musim ini hilang gitu kan. Dan practically mungkin Arne Slot akan mengandalkan Isak untuk menjadi starter. Dengan melihat form dari Palace, 2 tim unbeaten bertemu dan Palace membawa rekor 11 laga di Premier League tak terkalahkan. Ini juga rekor yang luar biasa gitu. Apakah ada peluang bagi Crystal Palace untuk bisa membuat sulit langkah kembali Liverpool untuk bisa meraih kemenangan, apalagi ini main di Selhurst Park? Ya kalau dilihat dari performa terakhir sebenarnya dua-duanya punya kans untuk menang ya, sama-sama kuat. Cuman kalau gue lihat secara materi ya tetap Liverpool lah di atas ya. Cuman mentality ini yang berubah. Gue lihat apa yang terjadi di MU 20 tahun lalu, Fergie time ya. Sekarang menurut gue ada di Liverpool. Ya mungkin bapak-bapak dan adik-adik ini bisa kalau nonton Liverpool, kalau belum
peluit belum berakhir, lu masih punya harapan untuk menang, bener kan? Sekarang yakin lah seperti itu. Nah itu yang mungkin akan membedakan di pertandingan lawan Crystal Palace. Nah absennya Ekitike ini jujur nanti mungkin kita sambil sharing. Kemarin kipernya Arsenal Sanchez kan kartu merah. Chelsea. Chelsea. Cuman dia masih bisa main tuh, dia bisa milih ya, bisa milih nggak kapan ininya. Cuman kenapa Ekitike ini langsung otomatis dia nggak bisa main? Nah itu satu yang gue pertanyakan. Yang kedua, absennya Ekitike menurut gue agak lumayan sedikit mengganggu lini depan. Ya karena striker ini kan gini, kalau lu sekali awal-awal udah bisa cetak gol kayaknya gampang, sugesti gitu kan, seperti itu kan. Nah itu yang terjadi dengan Ekitike. Kita bisa ngelihat kepercayaan diri dia setiap main itu sudah nempel di dia, karena itu tadi ya memang dia punya kemampuan, dan kedua enak tuh pertama kali dia bisa bikin gol, lalu kemudian kalau nggak salah udah 2 gol lah gitu ya. Nah cuman Isak kemarin untungnya luckily rotasi yang dilakukan oleh Arne Slot ini juga cukup positif, artinya dia bisa melakukan rotasi secara pas, nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis, dan akhirnya bisa menang dari Southampton. Dan Isak di sana golin starter. Jadi gua rasa in the right time Liverpool ketika nanti Ekitike nggak main, Isak pun nanti akan bisa mengisi dengan mantap sih menurut gua. Oke, prediksinya untuk laga di Selhurst Park ini yang kita nantikan tentunya duel antara Glasner dengan Arne Slot. Sabto mungkin punya pendapat tentang chance dari Liverpool. Kayaknya ini game pertama di mana mereka nggak menang sih. Tapi nggak kalah juga. Imbang. Ada gol penyama skor di menit akhir nih. Ini sebenarnya mau sampai kapan ya bikin tegang kayak gini, last minute goals. Emang ini part dari DNA dari fabriknya Liverpool gitu. Tapi kan tegang banget gitu. Sampai bisa sampai international break kayaknya. Sampai international break dulu nih. Panjang. Ya gue ngerasa sulit ya untuk bisa nentuin faktor apa yang bisa bikin Palace kalah gitu. Apalagi ini tim yang juga masih seger, bulan lalu masih ketemu Liverpool juga di Community Shield. Jadi ini tim yang kuat banget, di lini depan juga punya Mateta, lini tengah begitu cair, abis itu di lini belakang Muñoz menurut gue salah satu right back dengan musim terbaik juga di musim ini. Jadi nggak ada Eze tetap bagus juga. Tetap jalan juga sistemnya Glasner. Jadi ini sulit banget bagi Liverpool untuk datang ke Selhurst Park, dan gue setuju hasil draw, nggak ada yang kalah tapi draw menurut gue, karena Palace selain 11 game 17 ya kalau all competition. All competition 17 nggak all kalah. competition 17 game nggak terkalahkan. Ini tim yang lagi mental juga lagi bagus. Jadi menurut gue sulit untuk memisahkan kedua tim ini. Tapi antara Liverpool menang atau Liverpool draw. Nggak Palace menang. Nggak Palace menang. Punya Kalau gue justru pandangan. Gue yakin nggak tahu kenapa Liverpool akan menang. Karena oke lah head to head dalam beberapa pertandingan terakhir memang Palace nggak tahu kenapa lebih superior. Cuman balik lagi soal mentality ini nggak bisa bohong. Itu mengapa kalau kita lihat sedikit kita melebar ya, tim seperti Real Madrid, dan ini juga sering ditanyakan setiap pertandingan di konferensi pers ke pelatih, kenapa sih lu kayaknya kalau tinggal 2-0 lu sepertinya kayak biasa aja dan akhirnya lu bisa balikin dalam berbagai kesempatan ya. Karena mentality, dan itu gue lihat ada di Liverpool. Jadi kalau dari kacamata Slot dan Liverpool mungkin lihat Palace oke, lu bisa menang berapa kali, tapi gue secara historis, secara percaya diri, enough is enough. Kali ini gue bisa ngalahin lu. Justru kesempatan saat inilah ketika lawan mungkin berpikir dia superior, padahal secara materi menurut gue masih lebih bagusan Liverpool. Justru inilah kesempatan buat Liverpool bisa mengoyak keegoan dari Crystal Palace yang rasa gue bisa lebih bagus dari lu nih gitu. Berarti ini menjadi start yang luar biasa buat Liverpool kalau nanti menang gitu kan. Nah, jadi kan tinggal kita lihat mana yang statement lagi nih. Ini satu peluang bagi mereka untuk mempertahankan gelar dengan cara yang sangat meyakinkan gitu di awal musim. Apalagi Arsenal seri juga kan. Nah, ini penting tuh. Jauh nih. Kan belum sabar dong. Kayak minggu lalu berarti kan. Karena minggu lalu dan musim lalu ingat Arsenal tuh selalu dropping points, kalau Liverpool dropping points juga. Jadi secara mentalitas mereka tuh tanda tanyanya itu tuh. Apalagi Liverpool main duluan di Sabtu, Arsenal di Minggu, dan Arsenal tuh punya kecenderungan keganggu mentalnya ya. You jam I jam ya. Iya, Arsenal musim lalu kena pressure ya. Makanya di awal ketika ditanya nomor 1 Liverpool, 2 Arsenal. Gue sih jam. Iya. Nah tadi kita sudah membahas tentang Arsenal, tentang Liverpool, dua tim yang punya chance luar biasa untuk terus memperebutkan posisi puncak di Premier League. Kita akan bicara tentang tim yang problematik ini. Menang dibahas begitu detail, kalah menang ya lawannya Burnley. Melawannya Burnley doang gitu. Nah, Manchester United dengan menang tapi juga ada hadirnya Radcliffe untuk mempertanyakan situasi dari Ruben Amorim dengan Todd Muller yang di link dengan mereka. Ini juga salah satu pelatih hebat di Bundesliga dengan start impresif buat Frankfurt. Bagaimana lo bertiga ngelihat tentang chance dari Ruben Amorim bertahan untuk durasi yang panjang di Manchester United? Gue boleh duluan nggak? Soalnya gue sering cengin fans MU nih.
Gue sama temen gue selalu bilang, gue kalau di JMTV bahas MU itu sebenarnya bosen. Maksudnya lu udah bahas formasi 3, Ugarte jelek, Casemiro. Gue bilang nih, apalagi pemain udah diganti, pelatih diganti, owner udah diganti, udah ditambahin, tetap aja begitu-begitu. Jadi masalah MU ini memang kompleks ya, dan tapi selalu menarik untuk kita bahas. Apa tadi gue jadi lupa. Amorim nggak tahu kenapa ya, beberapa kali pelatih MU ini selalu lucky bastard ya. Erik Ten Hag kan juga gitu kalau nggak salah tuh. Udah kalah wah kayaknya pecat nih, tiba-tiba menang 2 kali. Jadwalnya juga enak. Nggak tahu kan kenapa somehow gue ngeliat itu akan terjadi dengan Ruben Amorim sih. Karena kita perlu lawakan juga untuk dalam waktu yang panjang ya. Berarti Susah. kemarin turning point ya Bahkan buat gini loh, Amorim ya? yang parah tau nggak apa? Sampai Onana tuh out, bisa kasih assist, gila nggak lo? Bukan hanya bisa shot stopper bagus, bisa kasih assist kan something wrong kan? Makanya gue bilang, gue kalau agen pemain, gue bilang lu masuk MU 6 bulan, ntar keluar lagi lu pasti jadi jago. Gue bilang. Enggak, itu fakta kan? McTominay jadi pemain terbaik Serie A, Anthony, name it lah semua lah, Elanga segala macem, sampai De Gea juga nangkis penalti 2 kali di Fiorentina debut segala macem. Tinggal Garnacho aja. Nah, Garnacho kan belum lah. Cuman mungkin Jadon Sancho kalau nggak salah ya, yang agak so-so aja keluar. Rata-rata semua, ya udahlah jawabannya emang something wrong, udah komplikasi gitu loh. Nah, ya tapi nggak tahu deh. Ya mungkin gue rasa sih nggak tahu kenapa itu balik lagi somehow kayaknya si Amorim ini atau MU ini selalu ada save by the bell sih menurut gue. Nggak tahu kenapa, ini memang hanya sekedar karena pattern yang terjadi ya. Entah kenapa gitu. Ya Sabto, untuk Amorim apakah bertahan lama atau kemarin 2 turning point sehingga besok early kick off lawan Brentford juga kembali menang nih untuk bisa terus bernafas Ruben Amorim. Iya, publik Brentford kayaknya akan lihat Mbemo golin nih. Karena kan gue yang kemarin Rizal bilang ya, ada 3 game yang menentukan United, 2 kali menang loh. Ya. Lawan Burnley-nya menang, lawan Chelsea-nya menang gitu. Ya lawan City dibantai. City ya Udah, begitulah ya. pasti kalah gitu kan. Gitu. Cuman kan kalau lu lihat balik lagi kenapa gue bilang gue percaya Amorim karena statsnya tuh ada gitu. The stats are there gitu. Di mana mereka chance-nya paling banyak. Ada 3 aspek dari penyerangan yang mereka tuh unggul, paling bagus gitu. Artinya kan yang dia coba terapkan itu works, tapi memang nggak clinical. Itu aja yang menjadi masalah United. Asal mereka clinical, they'll find the way. Dan besok gue rasa akan meneruskan tren mereka ya untuk balik ke jalur kemenangan. Tapi ini bakal MU banget kalau bisa menang lawan Chelsea, kalahnya dari Brentford tuh MU banget menurut gue besok tuh. Itu bakal jadi sangat MU, tapi gue komitmen karena tadinya sebelum international break gue bilang gue kasih kesempatan buat Amorim 3 game dan tadi Mas Ado udah nyinggung 2 game udah menang. Jadi menurut gue dia layak untuk dapat perpanjangan nafas, tapi gue nggak akan kaget kalau ternyata board MU tuh udah wawancara sama beberapa pelatih. Karena gue ngerasa ini masih ibarat bangun istana dari pasir, masih ada waktunya bakal ngelakuin fase-fase kritis lagi, dan menurut gua kalau fase kritis datang lagi kayaknya bakal potensi datang pelatih baru besar juga tuh. Glasner gue suka Glasner tuh. Glasner bagus. Glasner, Iraola, Marcos Silva sama ini. Hurzeler. Hurzeler ya. Kalau Hurzeler ntar pemain United bingung semua. Bisa put on board apa yang diinginkan. Sistem. Ya itu tadi harapan buat para pendukung Manchester United di early kick-off bisa meraih kemenangan, atau justru ada Keith Andrews Masterclass yang akan menghambat lagi langkah Amorim dan United untuk bisa tampil konsisten. Dan terima kasih buat 3 pandit luar biasa yang udah hadir, dan terima kasih untuk JM Team, dan jangan lupa untuk saksikan klip DPI di channel YouTube Dewan Pandit Indonesia, dan tentunya kita ketemu lagi di Dewan Pandit Indonesia berikutnya.